Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di bab yang kedua ini kita membahas tentang nasab dan kewafatan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Waliduhu Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad ialah Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, putra dari Hashim. Ibnu Abdi Manaf, putra dari Abdi Manaf. Ibnu Qusay, putra dari Qusay. Ibnu Kilab, Ibnu Kilab, ya ini sekedar gelar yang asalnya namanya ialah Ibnu Hakim, sebagaimana di kitab Dakhir al-Musyarrafah karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syu'aib Bakar bin Salim ditulis bin Hakim. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab, dan ibundanya beliau yaitu bernama Sayyidah Aminah bintu Wahab, putri dari Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Hakim. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddil khamis wa huwa Kilab. Bersambungnya antara ayahanda Nabi dan ibundanya Nabi ini di kakek yang nomor 5, yaitu Hakim atau biasa dijuluki dengan Kilab. Walaqad wufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW ini ketika Sayyidina Abdullah ayahnya meninggal, beliau masih di kandungan ibunda beliau yaitu Sayyidah Aminah. Wa umruhu samaniya asyra sanah, dan usia ayahanda beliau pada saat itu 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, yang mana ayahnya Nabi ini tidak meninggalkan sama sekali dari harta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kisah dari ayahandanya Nabi dan ibundanya Nabi, nasab-nasab dari ayahanda dan ibundanya Nabi. Kemudian dikisahkan di dalamnya pula yaitu tentang kewafatan ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW itu masih di dalam kandungan ibunya saat ayahanda beliau meninggal, wafat. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu disebut pula yaitu Nabi yang yatim sejak masih berada di kandungan ibundanya. Bukan berarti sebagai kekurangan, bukan berarti sebagai suatu tidak kehormatan, akan tapi dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang luar biasa, memberikan suatu hal yang tersembunyi untuk Nabi Muhammad SAW sebagai kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari di antara kita ini untuk terus membaca, mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW agar semua yang ada pada diri kita bisa mengikuti, bisa terus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah seseorang itu mencintai siapapun yang ingin dicintainya, maka harus mengerti sejarah, biografi kepada orang yang dicintainya. Maka dari itu kita bersama-sama untuk membaca, untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW agar terus menambah mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.